Jadi banyak teknologi yang dikaitkan dengan termodinamika. Mobil juga demikian. Seorang kenal dengan mobil 4 langkah, 4 tak. Mobil semuanya 4 tak. Tapi motor yang kita kenal ada motor 2 tak dulu, ada motor 4 tak. Ya. Maka 4 tak itu apa? Adalah 4 langkah. Bagaimana dia menyedot bahan bakar, sudah bahan bakar masuk, itu dimampatkan, sudah dimampatkan dibakar, sudah dibakarkan didorong untuk menggerakkan mesin. Ya. Itu adalah proses pembakaran atau yang menimbulkan pergerakan pada mesin di kendaraan. Ya. Jadi dari prinsip-prinsip termodinamika kita bisa lihat hubungan antara koefisien ekspansi, kompresibilitas, kapasitas panas spesifik, transformasi panas, ya. Itu adalah komponen-komponen yang dikaitkan dengan termodinamika. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa termodinamika itu tidak terlepas dari teori kinetik gas. Maka saudara tidak boleh mengambil fisika statistik sebelum selesai kuliah termodinamika. Jadi termodinamika dulu kuliahnya. Setelah selesai termodinamika baru fisika statistik. Kenapa? Nih, karena di dalam termodinamika kita melihat, saya kasih gambar di sini, ada segelas kopi yang panas, kira-kira suhunya 70 Celcius, lingkungannya suhunya sekira 20 Celcius. Ya. Maka yang kita lihat di termodinamika adalah bagaimana panas pada kopi keluar ke lingkungan. Ya. Kita tidak melihat bagaimana komponen-komponen sistem itu bergerak untuk memindahkan panas tadi. Maka kita hanya melihat yang kasat mata. Di termo kita hanya melihat yang kasat mata. Kita tidak melihat yang mikroskopisnya. Partikelnya tidak kita lihat. Yang mikroskopisnya itu ialah yang akan saudara pelajari di fisika statistik. Distribusi partikelnya seperti apa? Kemudian bentuk pergerakan panasnya bagaimana? Ada partikelnya yang Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, Fermi-Dirac distribusinya. Maka itu beda-beda kajian partikelnya, ya. Maka itu adalah kajiannya fisika statistik. Yang kita lihat di termo hanya bagaimana bentuk perpindahan panas antara dua sistem yang berbeda suhu. Segelas kopi panas dengan lingkungan. Bagaimana perpindahan kalor dari atau energi dari dalam gelas ke lingkungan. Bahwa transfer panas itu terjadi karena perbedaan suhu. Maka energi yang berpindah karena perbedaan suhu itulah yang kita sebut dengan kalor. Namun kalau kita lihat dalam termodinamika, kalor tadi itu bisa menyebabkan perubahan suhu, perubahan volume, maupun perubahan tekanan. Contoh, ya. Kenapa kamu kalau mau menggunakan kendaraan itu dalam jarak jauh, kamu mengganti angin ban dari angin
isi dengan kompresor biasa dengan gas nitrogen. Rela-rela membeli gas nitrogen untuk diisikan daripada udara luar yang dipampatkan ke dalam. Padahal udara kan gratis. Bayar bahan bakarnya kompresor tukang tambal ban aja kan. Ya. Sementara kalau nitrogen kamu bisa 1 ban 5.000, 4 ban 20.000. Kalau kompresor pinggir jalan 1 ban 1.000. Atau sekarang 2.000 lah. 4 ban 20.000. 10.000. Kan lebih murah. Nah, apa bedanya? Apa bedanya kira-kira? Siapa yang suka berjalan jauh? Ada yang suka jalan jauh kan nih? Oh, ini nggak ada yang kuliah lagi ya? Nggak suka jalan. Ada, Pak. Ya selama COVID ya nggak boleh jalan jauh. Biasanya tiap akhir pekan keluar kota mulu. Ya. Ban itu kendaraan misalnya kalau kita pacu dalam 10 jam tanpa henti, coba bayangkan bagaimana pergesekan antara ban dengan jalanan. Kecepatan tinggi lagi, rata-rata 60 km per jam. Di situ ban itu akan lebih panas. Ban yang panas itu akan menyebabkan udara di dalamnya akan meningkat suhunya, bisa memuai. Ya kan? Lebih memuai dia. Maka kalau udara yang dimanfaatkan itu kufisi muainya lebih besar daripada nitrogen. Jadi dia akan lebih cepat memuai. Nah, maka ban saudara akan cepat tekannya naik. Naik ya bisa menyebabkan bannya pecah. Oke. Jadi banyak. Kajian termo itu banyak ya. Maka ini bisa saudara untuk tugas akhir apa kemarin? Project bisa minta mengembangkan apa? Media pembelajaran, Pak, berupa Ya. praktikum. Ya, jadi tidak saudara banyak yang bisa saudara kembangkan media pembelajaran di termo ini. Ini saya katakan tadi. Adanya sistem, adanya pembatas, dan adanya lingkungan. Maka interaksi antara sistem dengan lingkungan itu bergantung kepada pembatasnya. Bila sistemnya sistem tertutup, maka tidak ada partikel dari sistem yang berpindah ke lingkungan. Ya. Kalau sistemnya tertutup. Tapi kalau sistemnya terbuka, segelas air panas tadi itu ada uap air yang naik ke atas ya. Uap air ke atas tadi kalau itu adalah partikel dari airnya yang keluar ke lingkungan. Jadi kalau sistem terbuka ada perpindahan partikel dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Kalau sekarang kamu mesan teh panas makan di restoran, ya kamu akan dapat virus corona, virus COVID. Kenapa? Karena virus COVID yang ada di udara, kalau ada di udara, dia akan masuk ke makanan kamu yang terbuka tadi. Jadi jangan salah menafsir kenapa di masa PSBB yang akan diterapkan Senin besok, rumah makan kembali disuruh tutup untuk makan di tempat. Rumah makan boleh buka kalau hanya untuk pemesanan makan di makanan untuk dibawa pulang ke rumah. Atau order
lewat Gojek, Grab, GoFood, ya. Itu boleh. Kenapa? Karena sekarang itu kita berhadapan dengan banyak orang-orang yang OTG. Orang yang mengidap virus corona tapi tanpa gejala. Bisa saja dia ada di sekitar kita, melepaskan virus itu dari proses dia berbicara. Kamu berbicara, coba taruh tangan kamu di depan mulut. Ada nggak udara keluar di situ? Ada, Pak. Udara itu keluar dari paru-paru, bukan? Iya. Iya, Pak. Virus itu di mana? Di paru-paru, bukan? Iya. Iya. Makanya kita disuruh menjaga jarak 2 meter itu, kalau kita berinteraksi, bicara dengan orang lain, di dalam udara yang dikeluarkan dari paru-paru ini, dalam bicara ini, itu akan ada virus. Maka kita harus pakai masker, menjaga jarak 2 meter, agar aman. Jadi virus itu tidak hanya keluar dari bersin. Bersin iya. Dari bicara ini juga virus itu keluar. Karena udara yang kita gunakan untuk menggetarkan pita suara kita itu berasal dari paru-paru. Ya. Kembali. Jadi ada sistem terbuka, ada sistem tertutup. Kalau terbuka ada interaksi partikel dengan lingkungan. Apakah dari sistem keluar lingkungan atau dari lingkungan masuk ke sistem. Kalau sistem tertutup, tidak ada interaksi partikel. Ya, tidak ada partikel yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Sistem tertutup juga ada dua. Ada yang tertutup adiabatis dengan dinding adiabatis, ada yang tertutup dengan dinding diatermal. Kalau kamu masukkan air panas ke termos dan kamu tutup, satu lagi kamu masukkan air panas ke gelas dan kamu tutup, kira-kira sejam kemudian air yang di termos masih panas enggak? Masih. Yang di gelas? Udah enggak. Kan kamu sama-sama ditutup. Kan airnya sama-sama ditutup, gelasnya ditutup, termosnya ditutup. Kenapa yang di gelas cepat dingin? Ayo. Beda, Pak. Karena wadahnya gelas Beda. itu adalah mengantarkan kalor. Panas yang tadi, yang di air diserap oleh gelas, di gelas ditransfer ke lingkungan. Di termos dindingnya adiabatik. Panas tadi terperangkap dalam termos. Dinding termos tidak akan pernah panas. Sehingga panasnya tidak berpindah ke lingkungan. Ya. Maka dalam sistem itu kita di termo lihat bagaimana suhunya, bagaimana tekanannya, bagaimana volumenya. Ya. Bagaimana wujudnya dan lain-lain. Oke. Jadi skala makroskopis yang kita bahas adalah skala-skala yang bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi di dalam makroskopis ini yang bisa kita lihat apa? Suhu bisa kita ukur, volume bisa kita ukur, tekanan bisa kita ukur, massa bisa kita ukur, komposisi bisa kita tentukan, ya. Tapi kita tidak bicara tentang struktur substansi. Bagaimana pergerakan partikel secara makroskopis. Kita tidak bicara tentang angka koordinat di sini. Yang kita bicarakan hanya koordinat makroskopis. Suhu, tekanan, volume, massa, komposisi. Tidak koordinat sistem pada posisi tertentu.
Maka koordinat-koordinatnya adalah koordinat makroskopis yang bisa kita lihat dengan indera. Yang bisa kita ukur. Ya. Kalau distribusi partikelnya bisa diukur nggak? Tidak. Bisa diamati tidak? Tidak. Dia mikroskopis. Ya. Maka di mikroskopis yang kita tentukan jumlah partikelnya berapa. Kuantitasnya tidak didasarkan pada indera. Kita tidak bisa mengukur. Tidak bisa kita ukur secara mikroskopis. Karena kita bicara tentang jumlah partikel. Coba. Kamu masih ingat di kimia, 1 mol zat jumlahnya berapa? Berapa partikel? Halo, Desi? Desi Sri Hartati, berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23, Pak. Partikel ya. Kalau Iya. kalau itu gas, berapa volumenya? 1 mol itu. 1 mol gas, berapa volumenya? Di kimia sudah belajar itu. Berapa kira-kira? Berapa puluhan partikel, berapa puluh liter? Berapa liter kira-kira? 22,4, Pak. Oke, 22,4 liter ya. Berarti 22.400 cm kubik ya. Dengan jumlah partikel 6,02 10 pangkat 23 ya. Berarti sekitar 6,02 per 22,4 cm kubik. Ya, lebih kurang 10 pangkat 18 cm kubik kan. Ya. Volumenya jumlah partikelnya adalah sekitar 10 pangkat 18 partikel per cm kubik. 10 pangkat 18 itu berapa tuh? Berapa banyak? 1 miliar 10 pangkat 9. 1 triliun 10 pangkat 12. 1 juta 10 pangkat 6. Berarti sekitar jutaan triliun. Jutaan triliun. Jadi kalau 1 cm kubik kan sebesar dadu ya. Itu gasnya jutaan triliun. Bayangkan. Bagaimana itu perlakuannya? Kalau kita mampatkan di dalam ban mobil, itu lebih besar lagi. Karena dia lebih rapat. Jutaan triliun tadi itu gas yang ada di lingkungan kita ini. Yang kamu hirup buat bernafas. Ya. Oke? Maka hubungan makroskopis dan mikroskopis itu ada. Bahwa kajian mikroskopis itulah yang menjadi kondisi rata-rata dari kajian makroskopis. Tekanan yang ditimbulkan oleh angin di dalam ban tadi adalah jumlah dari gaya-gaya yang bekerja oleh setiap partikel. Ada nggak hubungan tekanan dengan momentum? Ada nggak kira-kira? Baby? Baby Valentina? Ada nggak kira-kira hubungan tekanan dengan momentum? Kenapa bingung? Rafa, coba Rafa.
Yang lingkungannya tidak ribut, Nggak tahu, Pak. tidak rame, jangan di mute ya. Mic-nya buka aja biar kita bisa interaksi. Sekarang yang kamu tahu tekanan itu ditentukan oleh apa? P sama dengan Bukan oleh volume. tekanan. Kalau Oh, di ini ya, oleh oke, volume. Jumlah mol, Pak. Volume, jumlah mol. P, Suhu. PV, NRT. Itu kalau kita bicara di gas. Di mekanika, tekanan itu apa? F per A. F per A. Ya, gaya persatuan luas. Momentum itu apa? Masa kali Masa kecepatan. kali kecepatan. Perubahan momentum itu apa? Perubahan impuls. Iya, Impuls itu ada hubungan dengan gaya enggak? Ada, Pak. Ada. Ada. Berarti tekanan ada hubungan dengan momentum enggak? Ada. Ada, Pak. Tekanan itu akan dikaitkan dengan bagaimana pergerakan partikel. Pergerakan partikel ada punya momentum. Jadi dalam fisika statistik nanti yang kalian lihat adalah momentum partikelnya. Kalau di termo ini kita lihat hanya makroskopisnya. Ya. Jadi nanti bagaimana pergerakan ini kalau dia banyak bertumbukan itu akan menimbulkan panas. Ya kan? Muncullah kalor di situ. Sehingga kalau muncul kalor, ada pergerakan perubahan pada volume. Maka kajian perubahan volumenya dikaitkan dengan momentum. Ya. Ini dia. Bagaimana kalau kita lihat momentum rata-rata momentum. Ya. Partikel tadi dia bergerak. Dia bergerak, jadi dia akan punya momentum dari tumbukan. Bisa kita hitung nih. Ya. Ini kajian momentum. Ini bagaimana hubungan momentum dengan gaya. Ya. Bagaimana hubungannya dengan tekanan. Bagaimana nanti momentum tadi dihubungkan dengan kecepatan rata-rata. Bagaimana hubungan momentum dengan energi kinetik. Bagaimana hubungan momentum dengan temperatur. Ya. Energi kinetik itu kan 2P per M kan? P kuadrat per M kan? P kuadrat per 2M kan? Momentum kuadrat per 2 kali massa. Ya kan? Momentum itu adalah energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Maka dapatlah persamaan yang ini. Bagaimana hubungan momentum dengan kecepatan rata-rata, dengan volume. Sehingga kita bisa menentukan bagaimana kecepatan rata-rata sebuah partikel. Karena energi kinetik itu terkait dengan temperatur. Muncullah bagaimana cara pakai energi kinetik rata-rata itu 3/2 K. Oke? Jadi energi kinetik ini tergantung suhu juga. 3/2 kT itu berarti dia pada suhu rendah. Pada suhu rendah, dia pergerakan partikel itu hanya translasi. Translasi berarti arah X, Y, dan Z. 3 derajat kebebasan. Maka 3 kali setengah kT. Berarti 3/2 kT itu akibat translasi saja. Kalau suhu sedang selain translasi dia
rotasi. Rotasinya, sumbu rotasi cuma ada 2. Di atas atau di samping. Ya kan? Maka tambah 2 derajat kebebasan lagi. 2 kT lagi. 2,5 kali setengah kT. Maka 5/2 kT suhu sedang. Suhu tinggi, selain translasi, 3 derajat kebebasan, rotasi, 2 derajat kebebasan, dia mungkin mengalami vibrasi. Vibrasi kan cuma ada 2 kemungkinan. Kita lihat. Dari atas atau dari samping bentuk vibrasinya. Maka suhu tinggi dia menjadi 3 translasi, 2 rotasi, 2 vibrasi. 7 derajat kebebasan kali setengah kT. 7/2 kT. Oke. Maka di dalam termodinamika kita akan melihat banyak variabel, ya. Ada variabelnya variabel ekstensif, ada variabelnya variabel intensif. Kalau dalam sistem hidrostatis, maka yang ekstensifnya adalah tekanan, yang intensifnya adalah volume. Ya. Ekstensif adalah yang mempengaruhi, intensif yang dipengaruhi. Ya. Tekanan akan mempengaruhi volume. Pada tegangan kawat, maka ada gaya tegangan yang ekstensif. Panjang kawat yang intensif. Pada membran permukaan, maka tegangan permukaan yang ekstensif. Luas permukaannya jadi intensif. Pada sel listrik, maka elektromotion yang ekstensif. Muatannya menjadi intensif. Pada plat dielektrik, maka intensitas listrik yang ekstensif. Polaritas menjadi intensif. Pada batang paramagnetik, intensitas magnetiknya ekstensif. Sifat magnetnya menjadi intensif. Oke. Jadi yang intensif itu tidak bergantung pada ukuran sistem. Oke. Kalau dimensi ini, ya berarti ini ya dimensi saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Ini udah bahas tadi ya. Maka ini harus ingat ya, bagaimana nanti kita bisa mengkonversi besaran-besaran itu ya panjang, karena di buku-buku termo, saudara saya kasih buku termo belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti saya akan forward ya. Beberapa buku yang akan kita pakai nanti. Kecuali buku saya ya, buku saya dengan Pak Esma itu nggak dicetak lagi. Kalian cari aja. Maka di dalam seperti saya katakan tadi, kalau sistemnya tertutup, ya, sistem terbuka dengan sistem tertutup, bagaimana interaksinya? Ya. Ini ada dinding adiabatik. Kalau dinding adiabatik tidak ada materi, tidak ada kalor yang ditransferkan. Kalau dinding adiatermal ada kalor, kalau dia tertutup, ada kalor yang dipindahkan dari sistem dengan lingkungan. Kalau terbuka, ada kalor yang dipindahkan, ada materi yang dipindahkan. Maka, kalau kita misalnya memanaskan air, pakai teko, pakai pemanas listrik, berarti di situ ada pemanas yang kita masukkan ke dalam sistem. Teko tertutup, berarti
partikel airnya tidak keluar. Dinding tekonya apa? Plastik. Berarti ada panas yang lepas ke lingkungan. Ya. Kalau dinding tekonya termos, ya berarti panasnya tidak keluar di lingkungan. Oke. Kalau kita lihat bahwa kalor tadi adalah energi ya. Kamu pernah menganalisa enggak? Benda kita jatuhkan dari ketinggian tertentu. Sebelum jatuh dia punya energi potensial. Potensial. Dia belum jatuh, berarti energi kinetiknya masih 0. Ya. Berarti di situ energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya 0. Oke. Waktu jatuh, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Ya, yang saya tanya nyampai di tanah, energi kinetiknya mana perginya? Ayo. Kan katanya energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Oke, pegang tangan kanan, tangan kirinya buka. Buka tangan kirinya begini. Dan siapkan tonjok dengan tangan kanan. Ya. Silakan saudara pukul tangan kiri berulang-ulang dengan tangan kanan. Apa yang terjadi? Apa yang didengar? Suara, Pak. Ada bunyi. Bunyi itu energi bukan? Iya. Iya, Energi. Apa yang dirasakan oleh tangan kanan, tangan kiri yang dipukul? Sakit, Pak. Sakit. Sakit itu karena energi bukan? Ada. Energi, Pak. Kemudian apa lagi yang terasa? Panas nggak? Panas, Pak. Berarti panas itu energi bukan? Iya. Iya, Pak. Jadi waktu batu nyampai di tanah, itu dia bisa membuat partikel tanah akan bergerak. Ya kan? Kalau waktu kamu tonjok ini tadi, ada sesuatu kan yang dirasakan tangan kiri yang merambat. Iya. Apa yang merambat itu? Energinya. Energi yang merambat. Bukan darah saudara ini jalan. Ya. Darah saudara tetap jalan biasa, normal di sini. Di tangan. Tapi energi yang diterima dari tonjokan tangan kanan tadi dirambatkan. Ya. Maka energi yang dari kinetik dari batu yang jatuh tadi itu akan merambat di tanah. Awalnya muncul suara, ada yang berubah jadi energi suara, ada yang berubah jadi energi vibrasi, ya, dan lain-lain. Kalor, akibat vibrasi menimbulkan kalor, panas kan? Oke. Jadi di termodinamika itu kita juga akan melihat bagaimana keadaan dan kesetimbangan sistem. Di mekanika kita mengenal kesetimbangan benda tegar. Keseimbangan atau kesetimbangan? Kesetimbangan. Apa bedanya kesetimbangan dengan keseimbangan? Satu setimbang, satu seimbang. Apa bedanya? Yang kamu masih ingat di mekanika yang jongkat jangkit? Agar setimbang, kamu dengan adik yang masih kecil itu duduk pada posisi berbeda kan di jongkat jangkit. Kamu seimbang nggak dengan adik kamu? Sama besar nggak? Enggak, Pak. Enggak. Tapi dengan main jongkat jangkit kamu setimbang nggak? Enggak. Bisa gonta-ganti nggak naik turun? Bisa. Berarti setimbang kan? Iya, Pak. Tapi nggak seimbang kan?
Iya, Pak. Hmm, Apa beda dari setimbang dengan seimbang? kalau seimbang tuh sama besar gitu, Pak. Kalau kesetimbangan nggak sama besar, tapi sama apa ya? Enggak harus sama nggak sama besar atau sama jenisnya gitu kalau kesetimbangan. Main joget jangkit kalau setimbang tadi kan gonta-ganti kan, ada interaksi kan. Kan ada perubahan, masing-masing mengalami perubahan. Jadi kalau ini naik, ini turun, ini naik, ini turun kan. Maka kesetimbangan itu adalah proses menuju ke keseimbangan. Ya. Kalau seimbang dia akan diem. Tidak ada lagi pergerakan. Ya. Jadi panas tadi itu akan berpindah dari sistem ke lingkungan, lingkungan ke sistem, sampai sistem dan lingkungan panasnya sama, seimbang.